Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga sehat-sehat selalu, walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sesi kedua ya, tentang variabel dan data. Semoga sesi pertama kemarin kita udah pelajari, rekan-rekan mahasiswa juga udah memahaminya. Baiklah, kita akan masuk sesi variabel dan data. Materi kuliah hari ini ada 5 yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama definisi variabel dan data, yang kedua klasifikasi variabel, yang ketiga klasifikasi data, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima penyajian data. Buku acuannya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, ada Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan UCS Umiati ya. Nah, kita akan masuk ke variabel dan data. Di sini analoginya variabel itu adalah sebuah ember atau wadah gitu ya. Data itu isinya gitu. Jadi data isinya itu bisa kelereng, bisa wafer, bisa kerupuk, apapun itu yang ingin kita cari gitu dari variabel yang kita tentukan. Jadi saya bisa simpulkan, saya bisa ambil gambaran gitu ya. Sebelum mengambil data, kita harus tentukan dulu nih variabel yang menjadi fokus perhatiannya. Baik, kita coba masuk satu persatu ya. Pertama variabel. Dari 3 penulis ini gitu ya, dari F.N. Klinger, ada Prof. Sugiono juga, ada Prof. Sugiarto. Variabel itu adalah konstruk atau sifat yang kita akan pelajari gitu. Ya nantinya kalau kata Prof. Sugiono akan ditarik kesimpulannya gitu. Terus data, dari 2 penulis ini kita bisa juga ambil gambarannya, kesamaannya gitu ya. Jadi data itu adalah sejumlah informasi atau informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Jadi kalau tadi ada variable to embernya, ya isinya adalah data. Jadi kita pengen cari informasi gitu untuk mendukung sebuah penelitian. Selanjutnya syarat data yang baik. Jadi data yang baik itu objektif ya, dia punya akurasi yang tinggi. Yang kedua representatif, dia merepresentatifkan atau menggambarkan gitu ya sebuah variabel yang kita pengen teliti gitu. Data yang kita ambil itu harus yang sangat merepresentatifkan gitu. Yang ketiga variasinya kecil. Yang keempat tepat waktu yang benar-benar akurat gitu ya, sesuai yang kita teliti. Yang kelima relevan. Selanjutnya klasifikasi variabel. Kalau di sini ada 2 yang pertama yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen. Nah, kalau menurut 2 penulis ini, ada Prof. Sugiarto dan Prof. Anwar Sanusi, hampir sama ya. Dia akan menyebutkan bahwa independen itu variabel yang memengaruhi gitu ya, variabel dependen. Terus variabel dependen menurut Prof. Sugiarto sama Anwar Sanusi juga variabel yang nilainya atau variabel gitu ya yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lainnya itu adalah variabel independen kalau dalam definisinya Prof. Sugiarto. Nah, ini kita contohnya variabel independen dan variabel dependen. Di sini variabel independennya adalah tingkat profitabilitas dan rasio utang. Terhadap variabel dependennya kinerja perusahaan. Kita ingin mengukur dari tingkat profitabilitas dan rasio utang terhadap kinerja perusahaan. Terus yang kedua contohnya nih, mutu produk dan penetapan harga terhadap kepuasan konsumen. Jadi independennya itu mutu produk dan penetapan harga terhadap variabel dependennya adalah kepuasan konsumen. Kita lanjut. Nah, tadi yang 1 dan 2 itu variabel independen dan dependen. Yang ketiga ini variabel moderating. Menurut Prof. Sugiarto dan Anwar Sanusi, kita coba ngambil gambaran ya, sesuai yang saya arahin itu, memperkuat variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah
hubungan variabel independen dengan dependen gitu. Jadi mempengaruhinya dengan cara memperkuat atau memperlemah gitu. Itu adalah variabel moderating. Nah, selanjutnya yang keempat, variabel intervening. Nah, kalau variabel moderating itu memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dengan dependen, kalau intervening ini variabel yang memediasi atau yang bertindak sebagai perantara. Memediasi atau bertindak sebagai perantara. Langsung dengan yang membuat secara langsung atau tidak langsung antara variabel independen terhadap dependen. Nah, coba kita lihat contohnya ya, moderating. Kata kuncinya moderating adalah apa, rekan-rekan mahasiswa? Memperkuat atau memperlemah ya. Nah, di sini variabel independennya pengurangan hari kerja, variabel dependennya produktivitas kerja. Pengaruh pengurangan hari kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, dengan variabel moderating usia tenaga kerja. Usia tenaga kerja ini bermaksud untuk memperkuat atau memperlemah dari pengurangan hari kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, terus kita ambil contoh untuk variabel intervening. Kata kuncinya, ingat rekan-rekan semua, variabel intervening itu memediasi pengaruh hubungan langsung atau tidak langsung. Jadi kalau contohnya seperti ini, intervening. Variabel independen pengurangan hari kerja, dependennya produktivitas kerja. Pengaruh pengurangan hari kerja terhadap produktivitas kerja dengan variabel intervening motivasi kerja. Ini bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas kerja. Jadi kata kuncinya di situ ya, mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas kerja dengan variabelnya intervening. Selanjutnya klasifikasi data. Tadi kita udah ngomongin tentang variabel. Semoga rekan-rekan mahasiswa mengerti dan memahami. Jadi nanti soal-soal yang saya berikan, tugas yang saya berikan bisa dipahami dengan baik dan dijawab dengan baik pula. Terus klasifikasi data. Klasifikasi data ini menurut sifatnya gitu ya. Yang pertama data kualitatif. Karakteristiknya seperti yang saya bold di sini, berbentuk bilangan atau angka, penggolongan dan skala ukurnya nominal dan ordinal. Kita ketemu lagi nih dengan kata-kata nominal dan ordinal. Jadi nominal dan ordinal sebagaimana yang kita sebutkan di sesi pertama sebelumnya, itu untuk penelitian kualitatif dengan data kualitatif nominal dan ordinal ini ya. Terus yang kedua data kuantitatif, karakteristiknya berbentuk bilangan atau angka dan skala ukurnya interval dan rasio. Nah, kemarin ada 4 ya jenis data yang kita pelajari, nominal dan ordinal, terus interval dan rasio. Nah, kita coba masuk dulu flashback di sesi pertama. Nominal itu apa? Jadi tidak memiliki urutan atau tingkatan dan bersifat kategorial, hanya bersifat kategorial. Ingat rekan-rekan semuanya, hanya bersifat kategorial. Yang paling sederhana, yang paling sering dijadikan contoh adalah jenis kelamin ya. 1 itu untuk pria, 2 itu untuk wanita. Kemarin saya juga ambil sampel di parkiran tuh ada mobil, ada motor, ada sepeda. Sepeda itu 1, motor itu 2, mobil itu 3. Jadi itu hanya sebatas kategori atau kode. Yang kedua, ordinal, sifatnya kategorial. Masing-masing data tidak setara, tidak dapat dihitung secara matematis namun memiliki tingkatan. Nah, ini ada tingkatannya. Yang paling sering disebutkan, yang sering dijadikan contoh adalah kepuasan pelanggan. 1 itu tidak puas, 2 itu puas, 3 itu sangat puas. Nah, di sini ada tingkatan. Satunya itu tidak puas, 2 itu puas, 3 sangat puas. Jadi 1, 2, dan 3 ini ada tingkatannya. Berbeda dengan nominal tadi, hanya sebatas kategori. Nah, yang ketiga interval. Perbedaan tingkatan antar data memiliki interval atau jarak yang bisa dihitung. Nilainya dapat dijelaskan secara matematis, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Kita ambil contoh IPK dan suhu tubuh. Nah, kalau kita lihat tabel yang ini tabel yang contoh dari kita jelasin di awal-awal sesi pertama ya.
Jadi antar IPK 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4 itu ada jarak yang kita bisa hitung. Berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu ordinal. Kita nggak bisa hitung nih antara 1 dan 2 itu seberapa besarnya jaraknya. Nah, interval ini bisa dihitung secara matematis. Bedanya itu ya, kata kuncinya. Terus yang terakhir, rasio. Bisa dihitung dengan matematis dimulai dari 0. Berat badan, berat produk gitu ya. Upah karyawan, jumlah tabungan, itu bisa dihitung dan secara matematis dan dimulai dari 0. Dengan tadi kalau yang interval tadi di bawah 0 juga bisa, kayak suhu tubuh kan minus gitu ya. Nah, kalau rasio ini dari 0 gitu. Itu sedikit flashback tentang jenis data. Baik, saya coba lanjutkan jenis data lainnya yaitu nominal. Klasifikasi datanya yaitu data menurut sifatnya gitu ya. Nah, tadi kita udah jelasin klasifikasi data menurut sumbernya. Sekarang kita akan jelaskan tentang klasifikasi data menurut sumbernya gitu ya. Ya, yang pertama data internal, yang kedua data eksternal. Nah, karakteristiknya untuk data internal adalah diperoleh dari dalam dan menggambarkan keadaan dalam perusahaan atau organisasi. Atau kuncinya datanya dari dalam nih dan menggambarkan keadaan. Itu kata kuncinya. Yang kedua data eksternal, diperoleh dari luar organisasi ya intinya, dan atau dari luar organisasi atau perusahaan, yang digunakan sebagai pembanding eksternal itu. Terus yang selanjutnya data menurut rentang waktu. Ada time series, ada cross section. Nah, time series itu karakteristiknya dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu secara kronologis, mingguan kah, bulanan kah, atau tahunan. Nah, contoh-contohnya seperti kayak laporan keuangan tahunan gitu. Kita pengen nguji gitu antar 2015, 16, 17, 18, 20. Itu datanya time series gitu ya. Terus yang kedua cross section. Nah, ini mencerminkan suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu tertentu. Jadi kurun waktu itu aja terpengen teliti dari perusahaan A, B, C, D di tahun yang itu gitu. Di tahun 2020 misalnya. A tahun 2020, B tahun 2020, C tahun 2020. Terus selanjutnya data menurut proses pengolahannya. Yang pertama data berkelompok, yang kedua data tidak berkelompok. Nah, karakteristiknya yang saya boleh juga di sini diklasifikasikan atas dasar besar kecilnya atau kesamaannya dan berbentuk distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Ini akan lebih jelas gitu, kita akan bahasnya di mata kuliah Metopen. Tapi sedikit akan kita bahas juga di pembahasan statistika deskriptif. Yang kedua, data tidak berkelompok. Karakteristiknya belum dikelompokkan, terdiri dari data mentah atau belum diproses, sudah disusun berdasarkan urutan besar kecilnya. Jadi yang tidak berkelompok itu data mentah ya, dan belum dikelompok-kelompokkan. Yang selanjutnya data menurut pihak pengumpul data primer dan data sekunder. Nah, data primer, data yang secara langsung dikumpulkan pihak yang melaksanakan penelitian. Jadi kayak observasi gitu ya, survei itu langsung dikumpulkan oleh pihak penelitian. Terus data sekunder, karakteristiknya data yang secara tidak langsung diperoleh pihak yang melaksanakan penelitian. Baik rekan-rekan mahasiswa, ini adalah video bagian A. Kita akan lanjutkan tentang metode pengumpulan data di sesi B ya. Jadi rekan-rekan bisa view di YouTube saya yang ada di link portal AIS ini untuk kita bahas materi selanjutnya tentang metode pengumpulan data hingga yang terakhir di sesi kedua ini. Sekian, sampai jumpa di sesi kedua, sesi B.